Genah selem in geni iya wadah Sang Hyang Tunggal mua genah putih in geni bangkas iya toleh Sang Hyang suksema mua genang hening in geni hane caraku sangut Sang Hyang adnyani mua genah in geni Bali dipengaruhi oleh dua kebudayaan kuat, India dan Tionghoa. Dalam catatan sejarah kurang lebih tahun 300 Masehi, kebudayaan besar tersebut menyebar dari India ke wilayah selatan dan turun ke Kepulauan Nusantara. Begitu juga kebudayaan Tionghoa. Jalur penyebarannya sepanjang garis pantai utara Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ada juga yang mencapai Kalimantan. Bukti yang dapat ditemukan melalui penggunaan Brahmi yang fragmennya ditemukan di Desa Sembiran, Pacung, Pangkung Paruk, di Buleleng, Bali Utara. Dahulu, tekstil-tekstil menjadi alat tukar, hingga para pedagang menjadi ekspatriat yang tentu sebagai kepingan penting asimilasi kebudayaan. Ini proses pembuatan warna merah, kita campur akar mengkudu dengan batang kepundung, kita rendam selama 3 hari dan setiap hari kita ratakan. Ini sudah tahapan yang ketiga dan setelah 3 hari ini kita cuci dan keringkan di tempat sinar matahari dan hasilnya seperti niki. Ini untuk panjangnya dan ini untuk lebarnya. Dalam menggunakan warna Bali yang nanti aplikasinya nih ke penerapannya pada wayang kulit. Sesuai dengan pengalaman tiang niki, tiang temukan jenis-jenis warna nih kan hanya kebanyakan warna pokok yang terdiri dari warna merah, putih, hitam, kemudian juga coklat agak kekuningan, kemudian ada coklat yang kemerahan mendekati oranye, kemudian warna biru dan ada sebenarnya warna hijau dari dedaunan. Kemudian warna Bali niki tanpa adanya hancur niki tidak ada artinya. Warna Bali yang digunakan di pelawat susunan niki, tapel-tapelnya itu sama dengan warna lukisan wayang kamasan yang dulu digunakan. Putihnya dari tulang, kuning dari pere, batu pere, merahnya dari kincu, lemnya hancur, warna hitam dari asap lampu. Malih lagi yang doyo, malih biang terus kan prosesnya berulang-ulang, ampun yang kurang lebih menten 3 jam nih kok, ngepong-ngepong nih kok 3 jam 24 jam, daging pun pamor,
langsung pun uling ajak nyangkat cara lem terus lagi ya pangadi membusa uling niko kan dari moreren uling ya cak terus kan niki piring ki pun niki membusa ya kan sehingga ya nyanan warna sing mebuih jadi tipis ya transparan, cuma kan bisa tumpuk sampai 15 atau 25 kali barenyak putih ya kan. Tapi ane ancur ane bakat yang di kamasan, kengken ciri pasta hasilnya. Nika cuma tumpuk yang sekitar 7 kali 8 kali untuk mencapai warna putih. Sampai bagian 10 tumpuk kali kan. 10 tumpuk teh uap niko putih. Ampun ya tuh muncul. Ampun dia nggak gaya nang kelong uling warna doang takar meniki bau ngenah ya kan menyerap ya tuh kopori-pori kene taruh. Perbandingan antara pere untuk sama lem hancurnya itu tidak ada takaran yang harus sekian gram enggak ada diukur seperti gitu, enggak ada, cuma pakai rasa. Karena pengalaman pasti ini pasti sekian ini. Yang putih tetap putih. Yang hitam, merah lagi yang dasar glugo niki. Tujuan glugo niku angge nutup pori-pori ke kayu. Itu sebenarnya lagi warna Bali kan kendala di warna putih sebenarnya. Rike paling banyak menghabiskan warna serbuk tulang niku kan. Karena warna putih niku tiang tanya-tanya masih Rike berasal dari 2 jenis tulang. Yang pertama tulang babi dan tanduk menjangan. Niki ada tiang angin tiang anjur niki tahun 2005 pun di Banjar Tegal pun ya niki. Mungkin kan kamu pun 22 kan pun 15 tahun asan tiang durung ngodak nika. Niki proses pembuatan air abu yang kita perlukan untuk bikin warna kuning dalam kain geringsing. Ini kita taruh air di atas ember. Untuk bahan warna kain geringsing dari warna kuning yang pertama dari minyak kemiri yang direndam selama 1 bulan 7 hari. Dan untuk warna biru tahap yang kedua dari daun indigo. Tentang warna Bali hari-hari ini ya, yang disebut dengan warna Bali dipergunakan sebelum populernya pigmen semacam akrilik seperti itu. Pada masa lalu orang-orang mempergunakan pigmen sebagai warna itu kebanyakan kemudian diimpor dari luar sebetulnya. Dan ini yang kita wariskan di Bali gitu. Yang disebut dengan warna Bali itu adalah gincu, pere, ada juga deluge, dan lain sebagainya. Nah, untuk perekatnya itu adalah ancur. Ancur itu berupa lem dia. Nah, itulah yang kemudian kita warisi di Bali dan dinyatakan sebagai warna Bali gitu. Nah, warna Bali hari-hari ini ya tentu saja kemunculan atau kehadiran akrilik di Bali itu tentu saja merubah pengetahuan kita orang Bali ya, yang sebelumnya mempergunakan warna-warna yang dalam tanda kutip disebut sebagai warna Bali itu, baik itu gincu, deluge, pere, dan lain sebagainya, dengan perekat ancur itu mulai berkurang, dan bahkan di beberapa tempat itu sudah tidak ada lagi. Dan bersyukur hari-hari ini beberapa orang atau beberapa seniman yang masih mempercayai bahwa penggunaan warna Bali itu sangat penting, terutama dalam hal konteksnya bahwa warna Bali dengan bahan yang alami gitu ya, dipercaya dapat menghadirkan taksu yang lebih kuat dibandingkan dengan pigmen akrilik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dari sisi kepercayaan. Mangsi, bubuk tulang, gincu, pere, deluge, perekat ancur, atau tarum. Mangsi untuk warna hitam, bubuk tulang untuk warna putih,
tarum untuk indigo atau biru, sekiranya didapatkan di Bali melalui ketersediaan bahan yang ada. Selebihnya, pigmen warna merah, coklat, oranye, kuning, prada emas, bahkan perekat ancur, lebih banyak diimpor dari negeri Tiongkok. Yang menarik adalah cerita tentang batu pere. Dahulu banyak tersebar di kawasan Pulau Serangan, dalam radius Pura Sakenan. Dalam ceritanya, batu pere dipergunakan sebagai pemberat kapal-kapal yang berlayar. Sesampainya di Pulau Serangan, batu-batu tersebut dibuang di pantai. Batu tersebut kemudian diolah menjadi warna kuning kecoklatan dan menjadi warna penting pada gambar-gambar wayang kamasan. Sedangkan di Pulau Serangan dipergunakan untuk bahan tembok pekarangan. Dalam proses pembuatan warna alami niki, untuk gincu yang tidak bisa menyampaikan informasinya karena tiang tidak membuatnya sendiri, dan dari pengrajin yang tiang dapat pun niki dia tidak buat sendiri dan dia datangkan dari Cina. Ada 2 jenis gincu yang tiang dapatkan. Kalau kamasan lebih cenderung gincunya warnanya merah marun. Ya ini kan biasa, memang dari dulu dah dia pakai warna kuning tuh dari pere. Tidak ada lagi, pasti ya kalau lukisan kamasan pasti pere. Atau kalau masih sisa dia warna kuningnya ditambah gincu dia. Gincu merah dari Cina. Bahwa kok bisa ngambil di Pulau Serangan gitu loh, tidak di Pulau Sanur kan gitu ya. Tiang juga niki tiang belum tahu yang menemukan ke Pulau Serangan siapa, itu yang belum tiang. Kok bisa dipakai warna? Kan awalnya nyoba-nyoba berarti kan. Tiang tahu cuman dari zaman kerajaan Watu Renggong sudah ada berupa lukisan wayang kamasan dengan menggunakan bahan dari alam seperti ini. Niki tiang di kamasan boleh, banding tiang sana boleh di kamasan. Kekerasnya ya, asalnya padah kan dan niki hasilnya. Yang nafsir, niki kan sebenarnya pigmen kan niki. Yang yakin niki yang di rumun kamas nika. Nah nika saking orang Bugis nih makta, dan otomatis televisi dan Tamu orang ki Prancis, Jack ada nika sering-sering ke jero dulu. Tapi lakare yo kena mempelajari niki. Dari apa ngapun dari serbuk pengaluh tukang kayak ini. Yang bahan sami kencu asal Cino pun. Dumun kotak kene anu nih kan. Mau petinya sih. Mungkin kertasnya nih kan. Mina mengurangi biaya di kapal penuning nih kan. Tamu ini kan selalu di satu tempat. Nyemak anjur nenek di tempat yang lain kena nyemak bidan. Nih dumun nika kan orang yang len kenten nih, ya rekat nih. Nenek len kena tamu nenek beli di tu ben gitu. Len tempat nih. Jadi dia berpikir, berarti di Prancis nika dan satu tempat nak menjual niki. Jadi banyak tempat gitu. Ya, perdagangan masa lalu itu sangat berperan penting di dalam menghadirkan pigmen itu ya sebagai sumber dari warna Bali itu sendiri. Nah, salah satunya itu adalah pedagang-pedagang Tionghoa yang banyak sekali sebenarnya membawa pengaruh besar di dalam kehadiran pigmen warna Bali atau warna alam yang dibawa kemudian ke Bali. Yang terpenting di dalam pigmen warna Bali itu adalah keberadaan ancur atau lem perekatnya. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa pada masa-masa tahun-tahun bisa dikatakan 40 sampai 80 itu masih dipergunakan ancur sebagai lem perekat warna Bali itu sendiri didapatkan dari Surabaya yang diekspor kemudian ke Bali seperti itu. Jadi Bali itu banyak mengambil pigmen-pigmen warna itu dari luar. Nah, sedangkan untuk Bali itu sendiri, untuk pigmen warnanya itu ada 2 yang
dapat dikatakan original yang dimiliki Bali itu adalah yang pertama hitam, didapatkan dari mangsi itu ya, dan kedua itu adalah warna putih yang didapatkan dari tulang sebagai pewarna yang yang ditumbuk sampai halus. Nah, dua gelombang besar persebaran kebudayaan India menyebar dan dipergunakan sekaligus berkembang seturut kebudayaan lokal yang dilabuhi. Aksara Brahmi yaitu ke arah utara dan ke arah selatan India. Aksara Brahmi Utara berkembang menjadi aksara Siddhamatrika, Kutila, Proto-Bangla, Dewanegari, Gujarati, Sarada, Tibet, Nepal Aksara atau Ranjana, dan sebagainya. Sedangkan aksara Brahmi Selatan sendiri menurunkan aksara-aksara Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Sinhala, Khmer, Lao, Cham, Thai, Kawi, Batak, Sunda, Jawa, dan aksara daerah kepulauan Indonesia lainnya, termasuk Bali. Prasasti Blanjong juga memuat aksara Siddhamatrika. Tinggalan ini menjadi salah satu bukti bahwa aksara turunan Brahmi Utara juga sempat singgah di Bali. Siddhamatrika biasa digunakan untuk menulis teks berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti Blanjong, aksara ini digunakan untuk menulis bahasa Bali kuno. Pengaruh budaya Tionghoa tidak kalah penting berkembang di Bali. Pemujaan leluhur merupakan indikasi pengaruh Tionghoa kuno. Raja Jayapangus yang terkenal dengan Kang Chingwi menjadi ikon Barong Landung. Penggunaan prada emas, warna merah menyala, uang kepeng yang harus selalu ada dalam ritual besar maupun kecil, pemujaan-pemujaan terhadap Ratu Subandar yang pernah ditemukan adalah pemujaan dalam bentuk pengarcaan berupa Ida Betara Cina dan Ida Betara India. Jadi perkembangan seni lukis wayang kemasan itu kan sudah mulai berkembang zaman kemasan dalam Watu Renggong abad ke-15, di mana orang tua Tiang sebenarnya namanya Gede Mersadi, sebenarnya nama aslinya. Namanya Modari itu kan sebenarnya nama anugerah dari Raja Klungkung waktu itu gitu. Jadi Gede Mersadi itu sebelum namanya Modare, memang ayahnya itu beliau seorang dalang kulit. Beliau menciptakanlah wayang kamasan seperti yang sekarang ini. Dari raja, perintah raja disuruhlah berkreasi. Perjan yang ada di Sewongkone Jagat Lungkung disuruh berkreasi untuk membuat karya yang terbaik. Pada saat itu dapatlah juara. Yang waktu dilombakan itu adalah karakter Patih Modare gitu. Makanya namanya Modare karena membuat salah satu wayang tokoh di Mahabharata kan Modare. Modari itu kan nama seorang patih cerita Mahabharata, sehingga dia melukis gitu di persentokan itu, lomba itu kagum rajanya. Sedurung ide bagus tukar buah niko wenten lingsiran malih ide made gunung kan. Niko sampun sane ngarianan ini wayang niki taler togogring semanggen niko kekaryanan mungkin tahun 18-an ya. Ampun genten yang dipakai niko warna-warna tradisi, kadi warna alam niko, lugo niko, terus wentan batu kere, kadi dumun niko mungkin lah artinya batu bata niko mungkin kayak warna merah niko, batu bata, batu paras atau batu ring pasih genten. Kadi ring wayang sane wawu niko. Nah niki ancur jadi nih yang belum pas artinya dalam penggunaannya. Padu bicara singa padu nih. Tapi ini langka. Ini ancur bicara gula, butiran gulan, kamasan tiang man dan terbatas. Niki lebih lembut hasilnya. Di pede coklat belum tiang gunakan karena terbatas. Pedalam tiang lain. Ancur lempeng tiang belum punya koleksinya. Mudah-mudahan lah rezeki bisa kengalih. 1,5 juta satu. Sinadi beli eceran soal. Niki tiang paling bagus, cuma niki jarang ancur nih. Ancur serbuk cera gula niki.
ngalih hancur kan tiang anu terbatas gitu. Untuk pastinya tiang belum ketemu napi bahan hancur nih ke gitu. Nike pun tukang di kamasan nike takon tiang napi bahan hancur Pak. Napi karena ada produksi di Jawa. Kemungkinan patah, tapi baunya hampir mirip. Cuma hancur ne tekan ne mangkir niki kurang tajam baunya. Biasanya yang dumun yang ngai warna Bali dari jauh pun berbau. Yang makin kita bau ya. Nika habisnya semenjak gempa Jogja nika. Hancur dan wentan. Habis nika kencu dan wentan. Ternyata sampai sekarang dan wentan tidak mempangan jadi. Dia wentan kirim saking Sulawesi di Toraja. Dia betul nan mereka tebuk dia rumah-rumah tradisional Toraja itu ingin coklat-coklat. Oh ini pakai ini batu alam ini dicampur sama lem gitu. Yang niki dumun di renon meniki tekaling Jogja di dumun asal niki. Wenten Cina nih kan. Nggih, ring renon to ngos. Nggih, nika pun ngabang-abang ke Puri. Ke si Cina di renon nika nak ini dagang Prado kan ning Prado gede. Hari nika Prado gede nika yo khusus ngadap Prado gede macan. Di rumah niko cap macan nomor 1 nih nika. Yo ga khusus ngadap nak lenda ada. Kendala di kita dari warna biru. Karena untuk kita menaruh warna yang lain, birunya harus kuat. Masalahnya kita bikin warna biru tidak di sini. Jadi kita harus terima apa adanya. Komplainan warga yang bikin warna biru hanya ditampung saja. Karena dia yang proses kita nggak tahu, kita terima apa adanya. Seperti Niki udah nyampe, seperti Niki kita celup. Alasan yang ke warna alami, karya dari warna alami mungkin tidak 100% warna alami karena peradanya juga menggunakan perada oles. Zaman itu tiang kari belum punya dana untuk perada emas, oles biasa. Cuma niki ya bisa dikatakan 80% lah warna Bali karena peradanya bukan perada warna alami, tapi ini warna-warnanya warna alami. Kayaknya tiang pakai warna perada seperti sekarang gitu. Tapi yang bagi tiang sendiri perbedaan itu yang tiang melihat warna alami itu ya kalem tapi unik antik lah nih gitu. Yang warna Cerejani kan yang ngebiak kan ya. Mungkin ya para pengrajin sekarang ini kan kebanyakan mengacu kepada money oriented ya, keuangan, pang cepat, makang tipis kan gitu ya. Akhirnya dia malas ngurusang batu peri ini kan proses dengan jam-jaman gitu loh. Kalau sekarang kita pakai akrilik, ambil, tinggal kasih air dikit, proses campur-campur, udah jadi. Perbedaan dari warna alam, warna Bali, warna kamasan, dengan media warna sintetis seperti akrilik dan sebagainya itu, dia kelihatan dari lebih apa namanya, lebih cerah dia, lebih cerah. Ini unik. Warna itu kalau alam dia lebih redup, tapi sekilas sama, lembut ya. Bangkit nih ke tergantung keinginan masyarakat. Yang banyak lagi kata sekali nyidang ngerah pada Bali teman. Yang kari berusaha mempertahankan. Yang minan tan ya wentan. Tapi yang nerang tan wentan dengan ada gini apa, pere merah ini. Tapi sekitar itu biasanya kan mulai dengan proses pewarnaan sekarang dengan warna kuning pere ya.
Digunakan pada bebatuan. Kalau warna hijau dia mudanya dia pakai kuning, 3 warna ya, kuning, hijau muda, terus hijau tua, terus mas-masan ya warna kuning. Tapi di lukisan Kamasan dia dominan warna kuning sama merah ya. Kalau bikin coklat kan udah jadi warna merah muda ya. Nampak tuh wayangnya, mata, hidung, mulut, sama gininya juga apa? Pohon, batang pohonnya. Cuma pinggir-pinggir figur wayang aja nampak tuh ya. Mata, titik mata pun diisi dia nampak. Nanti setelah dicawi di atasnya hitam. Ya kalau besar dia medianya besar, kuning, coklat, tambah ampat ya, tambah ampadan ya. Kalau detailnya besar, kalau kecil enggak. Kuning niko angge untuk mencampur warna, makarya warna napi, kulit kene, kulit lemo artinya. Angge kan masak sabo umumnya itu, angge sak sabo kan kendan warna-warna masak sak mangis kan kendan, sak gedang kan itu. Ane oren dia ke gurun dia niko kan, tapi oren ke gurun dia makin niko sak mangis selalu pun atal kuning niko atal, hitam merah, dasar kan pun putih niki, ulek pun terus niko, dia pun durung daging hancur colek pun dibasah aja dikering nak beda, dikeringnya bis muda mindah kan, malih pencampur sesuai dengan keinginan kami. Sang yang berahmu semua genah bak in geni heni noran Untuk membuat warna putih, bahan utama yang digunakan adalah tulang tanduk kijang dan ancur. Selain itu, alat yang digunakan adalah piring sutra dan batu penguyegan. Proses yang pertama yaitu tanduk kijang dibakar selama kurang lebih seminggu. Lamanya pembakaran ini disebabkan karena karakter tanduk yang keras. Berbeda misalnya jika bahan dasar yang dipilih adalah tulang tengkorak kijang atau babi yang hanya membutuhkan waktu pembakaran selama 2-4 jam. Setelah bahan tanduk kijang selesai dibakar, maka bagian dalam tanduk akan berwarna sangat putih dan cenderung rapuh. Untuk menghasilkan warna putih terbaik, maka bagian dalam tanduklah yang dipakai. Sebab bagian luar tanduk cenderung berwarna coklat kemerahan. Setelah menjadi bubuk kasar, selanjutnya tanduk akan ditumbuk dalam wadah. Takar ya. Yang rumun satu meniki niki medaging bu hancur
kudo dah nanam nih kalau anu kan dah nyidang pas kau perkiraan kan ya warna kene nak akeh kene warna Bali warna tulang gini nak so main nih kan dan nyidang melajin tahun-tahunan dan nyidang nak terus continue ini kan tan saking lumut tan ya bentar nak ngerumus nggih cuman tan nggih terasa angin kan di daging toyo niku perasaan mungkin niku nggih asane muni tapi nek sane ngangen takar niki memang umum tapi umum nek nggih kulit yang pun melajah kali niki pun takar. Untuk satu takaran warna putih dibutuhkan 3 kali ukuran tutup botol. Dilanjutkan dengan proses nguyek sambil menambahkan air secara bertahap. Kita dengan takaran ini. Apa ini? Iya, nanti kita. Niki warna niki nak tujuan nguyek niki pang lebang ya warna. Nih kan terus panas ya bergeser niki. Nih lebang warna. Enten ya anu kan pengaruh ya di pengaruh kekuatan kan. Warnanya pengaruh sini kan. Pun yo lepah rasanya lepah lebang kan. Selanjutnya dicampur dengan ancur sembari terus digiling dan ditambahkan air secara perlahan-lahan. Dalam proses pembuatan warna putih, penggunaan pamor atau kapur sirih tidak dipakai, sebab tanduk sudah mengandung zat kapur, sehingga kepekatan warna yang akan dihasilkan sudah cukup. Sama seperti pembuatan warna hitam, proses penggilingan dan pengadukan bahan hingga menjadi warna siap pakai membutuhkan rata-rata waktu sampai 3 jam. Kopek-kopek dulu. Tentunya ngedop ya. Blinkan ke sana. Ya. Selanjutnya, jika warna putih telah siap, akan ditampung dalam wadah dan ditutup dengan daun dadap agar tidak cepat kering. Untuk warna biru dalam lukisan kamasan dibuat dari daun taum atau indigo. Adapun cara pembuatan warna biru ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama, potong bagian daun dan batang pohon taum, rendam dalam air selama beberapa hari hingga air berubah menjadi biru. Kemudian pisahkan daun taum. Air rendaman taum yang telah membiru, kemudian dicampur dengan pamor dan diaduk terus hingga keluar busa.
Busa ini kemudian diambil dan dijemur. Setelah kering, busa ini akan berubah menjadi serbuk atau pasta karena telah bercampur dengan pamor. Selanjutnya, air taum yang tanpa busa dan sudah tercampur pamor didiamkan selama beberapa hari hingga endapan pamor yang telah bercampur dengan daun taum terpisah dengan air. Air yang telah bening ini selanjutnya dibuang. Endapan pamor dan ekstrak taum ini diambil dan dijemur hingga menjadi bubuk atau pasta. Terdapat perbedaan warna antara pasta yang dihasilkan dari buih dan endapan ini. Warna biru yang berasal dari buih akan lebih pekat atau lebih tua. Sedangkan biru yang dihasilkan dari endapan akan menghasilkan biru yang lebih muda. Proses pembuatan warna biru agar siap dipakai menjadi pewarna lukisan, caranya adalah sebagai berikut. Campurkan bubuk pasta taum dengan ancur. Aduk sembari ditambahkan air secara perlahan-lahan. Jika adonan ini sudah dirasa ideal, tampung dalam wadah dan tutup dengan daun dadap agar tidak panas serta terhindar dari debu. Selain warna, bahan untuk finishing atau pernis juga dikenal dan diterapkan dalam warna Bali. Bahan utamanya adalah ancur dan pamor, serta alat yang dibutuhkan adalah piring sutra dan kapas. Di Bali, pernis ini dikenal dengan pengaponan. Pengaponan ini terutama dipakai dalam pewarnaan topeng seperti barong, rangde, dan jenis topeng lainnya. Proses pembuatan pengaponan dimulai dengan menggiling dan mengaduk ancur dengan air sedikit demi sedikit. Setelah agak pekat dan berbentuk endapan, adonan ancur dan air ini dicampur dengan pamor, dengan takaran naluh cek-cek atau takaran sebesar 1 telur cicak. Setelah diaduk dan digiling, adonan akan semakin kental dan lengket.
Selanjutnya akan terus ditambahkan air hingga muncul busa dan mencapai setengah gelas. Proses ini memakan waktu sekitar 4 jam. Cairan yang telah selesai diaduk tersebut akan ditampung dalam gelas, ditutup dan didiamkan selama 1 malam agar terpisah antara ampas dan saripatinya yang bening. Setelah didiamkan selama 1 malam, cairan tersebut kemudian disaring dengan menggunakan kapas agar pengaponan yang dihasilkan benar-benar bersih, terbebas dari kotoran. Lampah Ini jani subuh lilantas kulo nekad ini madan. Oh di neraka cuto apa ada ini. Dari segi spiritual yang bahas putih demun nih. Niki dari bincang-bincang dengan beberapa dalang juga. Warna putih ini kan dari serbuk babi. Ini salah satu bagian dari penangkal bala, penangkal suatu ya magic lah. Sakit ada nak nganggon pekakas Lombok. Jadi celeng nganggon anu gitu. Pekakas Jawa jadi celeng nganggon Munang gitu. Nah, itu dari segi spiritual, kemudian juga dari spiritual dia kan memang dari apa hidup dia kan. Pasti ada kan nuansa rohnya dini gitu loh. Padahal cara mangsi. Mangsi ini kan dari api kan. Kan langsung dari penugaran Sang Yang Brahma lah. Dari spiritualnya.
Gitu. Makanya tiang tuale niki karena kulitnya khusus, tiang dapatkan, makanya tiang pakai mangsi untuk hitamnya. Kalau dibilang kain geringsing niki dari namanya kain gering dua kata dari kain gering dan sing. Gering artinya sakit dan sing artinya tidak. Jadi dalam bahasa geringsing digabungkan menjadi tidak sakit. Jadi elemen yang terkandung di dalamnya kain geringsing terdiri dari 3 warna, kuning, hitam dan merah. Unsur elemen 3 elemen yang terkandung di dalamnya, air, api, dan angin. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 awal ya. Nah, di sana sih sebenarnya perjumpaan saya dengan Pak Dr. Iwayan Karja di Penestanan. Nah, pada waktu itu saya dengan tim Gurat Institute itu meriset tentang Pak Karja dan rencananya akan dijadikan buku. Nah, dari perjumpaan saya dengan Pak Karja memberikan saya penyadaran bahwa ternyata Bali itu ya mempunyai skema tentang teori warna. Kemudian saya memikirkan untuk membuat sebuah skema tentang teori warna Bali yang berdasarkan pada sisi atau aspek-aspek teologis yang saya ambil dari banyak teks-teks yang ada di lontar-lontar ataupun transkripsi lontar yang di dalamnya terdapat pengetahuan tentang warna Bali. Salah satunya itulah Dharma Caruban, kemudian ada Sri Tanjung, ada juga Purwakebumi dan juga Purwakebumi Kemulan, ada juga Dharma Pewayangan. Nah, dari hal itu kemudian saya mencoba mentrace atau membedah teori dari warna Bali itu sendiri yang tidak terlepas dari filosofi warna menurut teks-teks yang ditemukan di Bali. Secara sederhananya, pada bagian yang paling terkecil kombinasi warna itu yang kita kenal dengan tridhatu, ada hitam, merah, dan putih. Nah, tridhatu ini kemudian dihasilkan dari percampuran antara 5 warna yang ada di masing-masing penjuru arah mata angin. Dimulainya itu dari tengah yang berwarna mancawarna, beraneka warna, kemudian arahnya itu adalah ke timur, ada warna putih, kemudian di selatan warna merah, di barat warna kuning, dan di utara itu warna hitam. Nah, di sini kenapa timur menjadi orientasi pertama? Ya, karena ini merujuk kepada filosofi dari terbitnya arah mata angin. Dan hal ini juga secara spesifik saya temukan di dalam teks Buddha, berkenaan juga dengan bagaimana konsepsi buta kala. Jadi di Bali itu dikenal dengan konsepsi ruang dan waktu, ada buta dan ada kala. Jadi garis edar dari timur ke barat itu disebut dengan kala atau waktu, kemudian garis edar dari utara ke selatan itu disebut dengan garis buta atau garis ruang. Jadi pertemuan ini yang menjadikannya di tengah-tengah itu sebagai sebuah poros seperti itu, yang melahirkan kemudian beragam warna di seluruh penjuru mata angin. Nariti pangastanani yana muapitu marokers ijo dengarani waibi pangastanani kresna marokalawan suwite biru terupani air sani pangastanani sumanding pukang sarwarna sakeruru sapa dulu iyo sinangguh siwa
Madieu tepangastanani Surgan temas dosi